Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hera Zahra Tuzita dengan NIM 2350191168. Di sini saya akan mempresentasikan kajian tentang penemuan dan pengembangan progestin tunggal dengan reseptor progesteron sebagai kontrasepsi. Mengapa progestin tunggal? Ada 3 alasan utama mengapa progestin tunggal ini menjadi fokus pengembangan kontrasepsi modern. Yang pertama, progestin tunggal memiliki profil keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan kombinasi estrogen-progestin. Hal ini karena menghindari efek samping yang ditimbulkan oleh komponen estrogen. Lalu yang kedua, dapat digunakan pada wanita dengan kontraindikasi estrogen. Ini sangat penting karena tidak semua wanita bisa menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Yang ketiga, aman untuk kelompok khusus seperti ibu menyusui dan wanita perokok di atas 35 tahun yang biasanya memiliki risiko tinggi dengan kontrasepsi kombinasi. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan penemuan, pengembangan, serta hubungan struktur aktivitas progestin tunggal dengan reseptor progesteron sebagai target utama dalam aktivitas farmakologi kontrasepsi. Selanjutnya kita akan membahas mengapa reseptor progesteron menjadi target utama. Reseptor progesteron ini memiliki beberapa domain utama yang penting untuk fungsinya. Yang pertama, NTD atau N-terminal domain yang mengandung F1. Lalu yang kedua, DBD atau DNA binding domain untuk pengikatan pada DNA. Lalu yang ketiga ada Hange region yang menghubungkan DBD dan LBD. Lalu yang terakhir ada LBD atau ligand binding domain yang mengandung F2. Lalu reseptor progesteron ini juga memiliki 2 isoform penting. Yang pertama ada PRB yang berfungsi sebagai aktivator kuat. Yang kedua ada PRA yang berperan sebagai inhibitor dari PRB. Selanjutnya ada mekanisme kontrasepsi. Progestin bekerja melalui 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama menghambat ovulasi dengan cara menekan pelepasan GnRH, FSH, dan LH dari hipotalamus dan hipofisis. Yang kedua mengubah mukus serviks menjadi lebih kental sehingga membentuk barrier yang impermeable atau tidak dapat ditembus oleh sperma. Lalu yang ketiga menyebabkan transformasi endometrium menjadi atrofik dan tidak reseptif untuk implantasi. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi progestin. Progestin ini dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 cara. Yang pertama berdasarkan struktur kimia. Terdapat 4 kelompok utama. Yang pertama derivat 19 nortestosteron yang merupakan kelompok terbesar. Kedua ada derivat 7 alfa hidroksiprogesteron. Yang ketiga ada derivat spironolakton, dan yang keempat ada progestin hybrid yang merupakan kombinasi berbagai struktur. Lalu berdasarkan generasi, perkembangan progestin ini dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama diwakili oleh noretisteron, generasi kedua oleh levonorgestrel, lalu generasi ketiga meliputi desogestrel dan gestoden. Generasi keempat mencakup dospirenon dan dienoges. Setiap generasi ini menunjukkan peningkatan dalam hal selektivitas dan pengurangan efek samping. Lalu yang kelima ini akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas. Ada 4 modifikasi struktur kunci. Yang pertama pada cincin alfa dengan sistem alfa beta unsaturated keton. Struktur ini sangat penting untuk afinitas terhadap reseptor progesteron. Lalu yang kedua, pada posisi C17 dengan penambahan gugus etinil. Modifikasi ini meningkatkan bioavailabilitas oral dan memperpanjang waktu paruh obat. Lalu yang ketiga, pada posisi C19 dengan menghilangkan gugus metil. Penghilangan ini mengubah profil dari androgenik menjadi progestasional dominan. Yang keempat, pada posisi C13 dengan substitusi gugus etil. Modifikasi ini dapat meningkatkan potensi progestasional hingga 10-20 kali lipat. Yang keenam ada senyawa hasil pengembangan. Untuk generasi 1 dan 2, noretisteron adalah progestin generasi pertama dengan dosis 0,35 mg untuk minipil. Senyawa ini memiliki potensi sedang namun aktivitas androgenik yang masih tinggi. Yang kedua ada levonorgestrel dari generasi kedua menunjukkan kemajuan signifikan. Dosis yang digunakannya sangat kecil, yaitu 0,03 mg untuk minipil atau 52 mg untuk IUD. Potensinya 10-20 kali lebih tinggi dari generasi sebelumnya dengan waktu paruh 24-27 jam. Untuk generasi 3 dan 4, desogestrel atau metabolit aktifnya etonogestrel digunakan dalam implan Nexplanon 68 mg.
Senyawa ini memiliki selektivitas yang sangat tinggi terhadap reseptor progesteron. Lalu ada drospirenone dengan dosis 3 mg dan paruh waktu 30 jam memiliki keunikan yaitu aktivitas antimineral kortikoid yang dapat mengurangi retensi cairan. Lalu ada dienoges dengan dosis 2 mg yang memiliki bioavailabilitas yang sangat tinggi yaitu 91% selektivitas tinggi dan bersifat anti-androgenik. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi dan efek samping. Farmakokinetiknya, dari segi farmakokinetik, progestin modern ini menunjukkan perbaikan signifikan. Yang pertama, bioavailabilitas meningkat menjadi 40 hingga 100%, terutama pada senyawa dengan gugus etinil. Lalu, waktu paruh bervariasi dari 9 jam hingga 50 jam, bahkan ada yang mencapai hari. Metabolisme utama terjadi di hati melalui enzim CYP3A4. Untuk efek sampingnya, meskipun profil keamanannya baik, beberapa efek samping yang mungkin terjadi itu adalah pendarahan tidak teratur atau amenorrea yang merupakan efek samping paling umum. Lalu ada nyeri kepala dan juga perubahan mood atau suasana. Perlu diingat juga bahwa efek samping ini umumnya ringan dan dapat berkurang seiring waktu penggunaan. Lalu kesimpulan dari kajian ini adalah pengembangan progestin tunggal telah berhasil mengatasi keterbatasan progesteron alami melalui serangkaian modifikasi struktur kimia yang sistematis. Modifikasi seperti penambahan gugus etinil pada posisi C12-alfa dan penghilangan metil pada C19 telah menghasilkan 4 generasi progestin dengan peningkatan dramatis dalam bioavailabilitas dari kurang 10% menjadi 40 hingga 100% serta peningkatan potensi hingga 10-20 kali lipat. Pemahaman mendalam tentang hubungan struktur aktivitas telah menghasilkan senyawa-senyawa unggulan seperti levonorgestrel, desogestrel, dan drospirenone. Senyawa-senyawa ini bekerja melalui mekanisme penghambatan ovulasi, modifikasi mukus serviks, dan transformasi endometrium dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi yaitu 97 hingga 99%. Dengan profil keamanan yang baik, progestin tunggal menjadikannya pilihan kontrasepsi yang sangat sesuai terutama bagi wanita dengan kontraindikasi estrogen, ibu menyusui, dan wanita perokok di atas 35 tahun. Demikian presentasi saya tentang kajian penemuan dan pengembangan progestin tunggal sebagai kontrasepsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.